Pembahasan berikutnya, perencanaan pajak PPh pasal 23 adalah penyetoran. Penyetoran pajak penghasilan pasal 23. Ini merupakan perencanaan pajak. Ya. Jadi termasuk ke dalam perencanaan pajak, yaitu dengan cara tidak menyetor terlambat. Bagaimana caranya? Ya kita harus tahu dulu kapan yang disebut dengan terlambat itu. Apakah 1 bulan itu termasuk terlambat atau tidak? Ya tergantung apa kriterianya. Oleh karena itu kita mempelajari tentang kapan penyetoran pajak penghasilan pasal 23. Nah di sini untuk PPh pasal 23 harus melakukan penyetoran paling lama itu tanggal 10 bulan berikutnya. Saya kasih contoh, ketika ada terutang di bulan September 2018, maka wajib atas transaksi yang kena PPh pasal 23 itu bayar kepada Bank Persepsi tanggal 10 Oktober 2018. Gitu ya. Jadi untuk tanggal 10 itu di-keep. Setiap bulannya kita kasih tanda sebelum tanggal 10 harus bayar. Gitu ya. Kemudian kondisi muncul apabila tanggal 10 itu jatuh pada hari libur atau libur nasional. Maka terakhir pembayarannya itu menjadi the next day atau hari kerja berikutnya. Kita kasih contoh, misalkan ini punya punya utang pajak PPh pasal 23 bulan Januari 2018. Berarti kan harus setor itu tanggal 10 Februari kan. Tapi ternyata tanggal 10 Februari itu hari Sabtu. Maka terakhir bayar itu bukan tanggal 10 lagi, tapi tanggal 12 Februari 2018. Apakah dihitung terlambat? Tidak. Karena tanggal 10-nya hari Sabtu, tanggal 11-nya hari Minggu, yang dimana Sabtu dan Minggu itu merupakan hari libur nasional setiap minggunya. Jadi tidak terhitung terlambat. Jadi jangan bilang, udah tanggal 10 tinggal kita bayarkan. Nah kalau hari libur gimana? Nah makanya kita sebagai staf pajak harus dilihat kalender. Apakah mentok atau enggak. Dan ini pun juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Takutnya ada uangnya di luar semua. Gitu ya. Makanya dalam hal pembiayaan, pajak itu tidak boleh dinomorduakan. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu ada 2 hal yang tidak boleh ditunda. Yang pertama adalah pembayaran gaji karyawan. Yang kedua adalah pembayaran pajak. Seperti itu. Nah, apa akibatnya kalau kita terlambat bayar? Nah, di sini saya jelaskan bahwa ketika kita terlambat membayar, misalkan harusnya tanggal 12 Februari, kita kelupaan karena udah weekend gitu ya. Maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran. Nah ini karena nggak ada contohnya, kita kasih contoh. Misalkan pajak yang terutang itu adalah 10 juta. Kemudian tanggalnya ya, atau transaksinya ya, tanggal terutang misalkan 5 November. Berarti kan terakhir setornya kapan? Kalau misalkan terutangnya 5 November, maka 1 bulan berikutnya maksimal tanggal 10 Desember. Dan kita anggap ya 10 Desember itu adalah hari kerja. Nah, ternyata kita itu bayarnya karena kelupaan itu bulan Februari tahun depannya. Nah, maka dendanya
adalah sebesar 10 juta dikali 2% dikali 1 bulan. Sama dengan 200.000. Jadi total bayarnya nggak 10 juta lagi, tapi 10.200.000. Seperti itu. Mungkin secara nominal kecil, tapi kalau misalkan lupanya itu kalau udah lebih dari 3 bulan, itu biasanya suka bablas. Apalagi suka ada pergantian karyawan, rotasi karyawan, perubahan sistem, atau rotasi karyawan, dan lain sebagainya. Jadi biasanya itu kalau sudah lewat dari 3 bulan suka kelupaan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun kalau tidak dicek. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita itu diintai dalam tanda petik agar kita membayarnya terlambat oleh fiskus. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan 10 juta, cuma 200.000. Tapi kalau 100 juta, kalau 1 miliar, itu kan besar. Nah, itu merupakan perencanaan pajak yang harus kita lakukan, yaitu dengan membayar pajak tepat waktu. Dan diusahakan pembayaran pajaknya itu jangan mepet. Kalau bisa di awal bulan itu sudah diajukan, nanti bagian kasir itu akan menyiapkan dan mengarrange atau membudgetkan ya, pembayaran pajak di bulan tersebut. Itu tentang penyetoran pajak penghasilan pasal 23.